Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Oke, kali ini kita ketemu lagi. Saya akan membahas tentang gejala stres dan cara mengatasinya. Merasakan cemas, tidak nyaman, tertekan adalah hal yang normal bagi manusia. Terlebih bagi kita yang punya segudang aktivitas dan hormonnya lagi naik turun, stres sudah tidak asing lagi. Berhadapan dengan banyak tugas, ujian, dan berbagai masalah pikiran membuat tubuh jadi rentan terhadap stres. Tetapi kita harus tetap berpikir positif, jadikan sebagai motivasi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan stres itu sendiri. Bagaimana tanda-tanda stres dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, kita mulai dari pengertian stres itu sendiri. Perasaan tertekan atau stres digambarkan sebagai perasaan terbebani, tegang, dan khawatir. Stres ini merupakan respon tubuh terhadap perubahan yang terjadi di sekitar. Jadi, ini bersifat sangat alami, meskipun bisa dianggap wajar. Tapi kalau sampai berlebihan tentunya berdampak buruk bagi tubuh dan psikis. Apa sih sebenarnya tanda-tanda kalau kita stres? Sebenarnya tanda-tanda itu tidak terlalu terlihat untuk dikenali, kecuali stresnya sudah tingkat tinggi. Waktu menghadapi momen yang bikin stres, biasanya tubuh merespon dengan mengaktifkan nervous system dan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol ke seluruh tubuh. Kedua hormon ini menyebabkan perubahan fisik dalam tubuh yang membantumu bereaksi dengan cepat dan efektif untuk melewati kondisi stres. Nah, berikut ini adalah beberapa gejala yang menandakan kalau kita sedang stres. Keringat berlebih, sakit kepala, nyeri di beberapa bagian tubuh, perubahan kebiasaan tidur, sering merasa cemas, mudah marah dan tersinggung, rambut rontok, mudah lelah, murung dan mudah menangis, depresi, tekanan darah tinggi, kekebalan tubuh melemah, sulit berkonsentrasi, rasa percaya diri rendah, perubahan berat badan drastis, dan pencernaan yang terganggu. Nah, setelah kalian mengetahui gejala-gejalanya, kalian juga sebaiknya tahu beberapa macam tipe stres. Tipe berikut ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat akutnya, dari yang normal sampai yang kronis. Apa saja ya? Oke, stres itu ada dua macam, eustress dan distress. Oke, penjelasan untuk eustress. Stres ini bentuknya positif karena sifatnya baik. Secara psikologis tidak berbahaya, bahkan baik untuk kesehatan dan kinerja. Stres ini bisa memancing seseorang untuk melakukan berbagai hal menjadi lebih baik. Misalnya, bertemu idola, pindah ke rumah yang baru yang diidamkan, dan sebagainya. Yang kedua, distress. Berbeda dengan eustress, stres tipe ini mempunyai efek negatif bagi kesehatan fisik juga emosional. Nah, distress ini sering menghasilkan emosi yang intens, seperti kemarahan, kecemasan, panik, dan rasa takut. Distress diklasifikasikan menjadi 3 jenis lagi. Ketiga distress tersebut yaitu distress akut, distress episodik akut, dan distress kronis. Distress akut adalah jenis stres yang paling umum dan sering dirasakan. Stres ini membuat kalian jadi ketakutan dan bingung. Misalnya, saat menjalani ujian dadakan atau mau interview untuk magang. Sifatnya mudah diidentifikasi dan jangka pendek, jadi hanya sementara. Misalnya, peningkatan denyut jantung, sesak napas, keringat berlebih, serta tangan dan kaki terasa dingin. Distress episodik akut. Stres ini biasanya dialami orang yang menghadapi situasi stres berkelanjutan. Orang dengan tipe stres ini sering menuntut banyak hal yang sebenarnya tidak perlu pada dirinya sendiri, sehingga merasa tertekan.
Akhirnya jadi mudah marah dan gelisah, migrain, juga tegang. Contohnya saat memasuki sekolah baru dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya adalah distres kronis. Jenis stres ini terjadi karena seseorang merasa tertekan dan cemas berkepanjangan. Biasanya berasal dari kejadian yang tidak dapat dikontrol, seperti menurunnya kondisi ekonomi, kehilangan orang terdekat, atau trauma masa kecil. Jika tidak segera diatasi, dapat berakibat buruk pada kesehatan baik fisik maupun mental. Hal ini dapat berujung pada depresi hingga kecenderungan untuk bunuh diri dalam kasus yang sangat ekstrim. Selain stres manajemen, stres tipe ini membutuhkan perawatan secara medis. Jika gejala stres yang kamu rasakan sudah mulai mengganggu, jangan ragu untuk segera mencari pertolongan. Jangan malah semakin menutup diri ya. Coba sharing ke keluarga, mungkin ke kakak atau ke orang tua bisa memberikan solusinya. Tidak ada salahnya juga meminta saran pada guru dan teman yang kamu percaya. Sebetulnya, kalau kamu bisa memaintenance perasaan cemas dan ketakutan berlebihan yang dirasakan, stres tidak akan bertahan lama. Tapi ada beberapa cara agar kita bisa mengurangi tingkat stres. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat stres. Yang pertama, take a deep breath. Kemudian yang kedua, eat and sleep well. Kemudian yang ketiga, tenangkan pikiran. Yang keempat, say something positive. Yang kelima, rekreasi. Oke, untuk cara yang pertama adalah take a deep breath. Mengatur nafas panjang akan membuat detak jantung dan nadi berdenyut normal. Otot tubuh dan wajah pun menjadi lebih rileks. Dengan melakukan ini, kondisi tubuh dan pikiran kita akan lebih tenang. Cara yang kedua yaitu eat and sleep well. Makan sehat dan teratur serta tidur cukup akan menjernihkan pikiranmu. Coba praktekkan tidur 8 jam dalam sehari. Mulai dari sekarang, coba deh makan makanan yang sehat. Dimulai dari almond, yogurt, buah, dan teh hijau. Kalau pelan-pelan dibiasakan, tentu akan jadi good habit untukmu ke depannya. Cara berikutnya yaitu tenangkan pikiran. Cari kegiatan yang bisa membuat pikiran tenang seperti yoga, mendengarkan musik, mewarnai, atau bermain dengan binatang piaraan kesayanganmu. Cara yang keempat yaitu say something positive. Dengan mengucapkan mantra positif ke diri sendiri akan membuat kamu lebih yakin dan semangat. Misalnya, saya pasti bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan lancar. Kalau sudah mengalami kegagalan, katakan, hari ini saya gagal, tapi saya akan bangkit dan terus mengejar cita-cita. Cara yang selanjutnya yaitu dengan berrekreasi. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menangkal stres. Dengan melihat lingkungan dan suasana yang baru, kamu akan jauh lebih rileks. Selain itu, rekreasi akan menjauhkanmu dari kejenuhan dan mendapatkan kesenangan. Berhadapan dengan banyak tugas, ujian, dan berbagai masalah pikiran membuat tubuh jadi rentan terhadap stres. But, stress is not always a bad thing. Jadikan sebagai motivasi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan stres itu sendiri. Nah, kalau kamu merasakan ada gejala-gejala stres yang kalian rasakan, silahkan dicoba tip-tip tadi agar kalian bisa mengurangi tingkat stres yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.